Oke, jadi ini Xeon udah selesai dicuci dan mungkin ini akan jadi video terakhirnya karena emang nggak ada penambahan lagi dalam waktu dekat dan ini akan jadi ending dari season 2 ini si Xeon. Kenapa bisa ada Xeon 1, Xeon V2? Jadi Xeon V1 itu awalnya karena mau dipakai orang kantor. Nah, gue jadi disuruh benerin dikit-dikit dan ya udah body nggak ada yang dia apain. Dan ini balik lagi dalam keadaan yang nggak sejelek pertama, tapi cukup parah juga. Dan dibilang mau dipakai sendiri oleh bapak gue. Jadi gue benerinnya lebih semangat karena pakai sendiri dan motornya ada di rumah, nggak ada di kantor. Jadi orang kantor udah nggak pakai motor ini lagi. Oke, kita mulai dari konsep. Sebenarnya konsepnya tuh nggak ada awalnya, cuman kayak ya udah benerin biar enak dilihat dan nggak malu-maluin ketika dipakai. Nah, tapi pada kenyataannya ternyata bodi depannya ini udah nggak ada bracketnya lagi. Jadi bracketnya udah pada patah dan bodinya ini tadinya goyang banget dan wah cukup parah deh. Bahkan sampai bodi ini jatuh ke si spakbor dan spakbor itu sampai ada coakannya gitu guys di sini. Jadi karena bodi jatuh, nahannya cuma di spakbor. Wah itu kacau banget. Jadi mau nggak mau gue harus beli satu paket bodi baru ini. Setelah gue ganti pun gue pikir bodi belakangnya itu masih bisa pakai bodi yang lama, dan ternyata bodi belakangnya itu ada bekas pecah juga karena dulu pernah jatuh, tapi nggak begitu kelihatan. Cuman gue takut kalau mau pakai beberapa tahun ke depan bakal lama-lama getas atau gimana. Jadi ya menurut gue selama masih ada bodinya bisa dapet, ya udah beli gantiin baru dulu ya semuanya bodi-bodi halus, karena nyarinya lumayan susah. Dan Xeon ini kalau lu cari nggak setiap warna ada. Nah jadi warnanya itu nggak bisa lu, misalnya lu maunya yang ini abu-abu, ini hitam. Nah itu carinya agak susah, nggak dalam satu toko, jadi harus ke beberapa toko dan itu bayar ongkir-ongkir lagi yang bikin gue males. Jadi selama masih ada mendingan kalian beli, karena gue takutnya mungkin stoknya lama-lama makin menipis karena Xeon ini kan udah jarang ya motornya gitu sih. Tapi mungkin kalau kalian yang pinter nyari mungkin bakal dapet, mungkin gue yang kurang pinter nyarinya gitu aja. Nah awalnya ini gue pengen ganti semuanya hitam sampai ke bodi-bodi belakang tuh hitam. Di pertengahan ketika gue udah beli semuanya hitam, kok kayaknya gue merasa kok kayaknya agak mati ya, karena mulai dari kaliper ya gue ganti, gue cat warna hitam, jadi agak mati nih. Harusnya warnanya nyala di sini. Jadi mungkin kedepannya nanti kalau ada yang V3 bakal kita perbagus lagi. Dan kalaupun bodinya udah jelek ya udah biarin aja, kita nanti bisa custom. Nah yang penting bodi nggak ada yang pecah itu dulu. Nah oke, jadi kita muter ke belakang. Ini gue pakai warna silver. Ini batok gue ganti baru. Ini baru. Ini masih pakai yang lama. Ini baru semua, ini depan baru kecuali bodi kasarnya ini. Selebihnya bodi kasar juga gue ganti baru. Ini baru, semua baru. Dan kalau kalian lihat ini ada baut dua di sini, yaitu yang kita custom kayak yang sebelum-sebelumnya, cuman ini lebih bagus lagi. Jadi lebih center di tengah. Ini gue arahin pakai benang gitu. Jadi gue tarik benang dari sini ke bawah biar lurus sama tekukan bodinya ini. Nah terus ini ke belakang gue juga ganti baru, spakbor gue ganti baru semua, bodi belakang ganti baru, behel enggak, ini tinggal dicat aja. Bodi ini ganti baru juga, lampu ini enggak ganti baru. Terus kita ke sini, ini saklar kiri kanan semua juga gue ganti baru. Spion ganti juga baru pakai 125Z tapi yang WKWK. Jadi ini nggak asli, ini WKWK, harganya 75.000. Ya nggak murah, nggak mahal juga, jadi ya worth it lah. Daripada tadi sebelumnya pakai spion Mio gede banget, jadi kalau nyelip-nyelip agak susah. Terus ini speedometer juga gua ganti mikanya doang, mika doang ini. Ini bodinya, kerangka ini gue masih pakai yang lama, dan lampu dalam gue ganti baru sama tambahin anti gores di bagian sini sama bawah sini. Udah selebihnya saklar pakai original, bukan yang minda, pakai original. Kalau kalian misalnya budget terbatas atau mungkin mau ditekan lagi bisa pakai yang minda, tapi kemarin gue karena satu udah ada yang original jadi gue samain aja deh, tinggal beli yang kiri original. Udah, terus saklarnya yang sebelah kanan gue masih ada yang lamanya dan masih nyala berfungsi, cuman ini udah habis aja. Tapi gue ada stoknya ini baru, udah lama. Jadi kalau kalian mau, kalian nanti gue kasih lihat barangnya, ada kayak gini juga, cuman ya udah bekas pakai tapi masih nyala. Gue garansi, dan kalau gak nyala balikin aja uangnya gitu. Oke, selanjutnya kita pindah ke kaki-kaki. Nah setelah bodinya beres semua gue beli baru. Terus rangka, jadi rangkanya ini gue bongkar semuanya dari depan sampai belakang sini, dan gue amplas yang karat-karat. Abis itu gue cat lagi, nggak cat semuanya ya, maksudnya
gue amplas yang bagian-bagiannya nih kayak gini nih, kan suka ada yang karat-karat nih di footsteps ini gue cat semua, gue permak-permak yang karat-karat, gue amplas dulu sampai karatnya hilang, baru gue ngecat lagi. Dan ya gue timpa pakai pilok sih, gue catnya pakai pilok yang gue lupa pilok apa, pokoknya kalian nonton aja di video sebelumnya karena ini udah lumayan lama jadi gue agak lupa. Terus segitiga depan ini bengkok awalnya, jadi nggak lurus, kalau belok tuh aneh banget. Dan setelah gue benerin segitiga ya, ternyata velgnya ini oblak, jadi velgnya ini oblak juga. Dan gue presnya harganya sekitar 100 ribuan ya kalau nggak salah, berikut juga sama segitiganya, jadi sekitar 200 ribuan dua ngepres segitiga dan ngepres velg depan. Udah selesai semua, gue lanjut ke kelistrikan. Nah, kelistrikan ini awalnya sebenarnya pengennya cuman asal nyala, cuman gue gregetan karena angel eyes-nya dia ini nggak nyala. Nah, gue kan dulu beli, dan ini reflektornya juga bukan yang asli sebenarnya, ini kayak KW gitu, tapi dia bisa nyala. Terus pas gue benerin ke tempat kelistrikan yang dekat rumah gue, dia bilang, iya ini sebenarnya yang mati cuma bohlam. Padahal bohlamnya udah gue ganti. Nah, setelah gue benerin, gue pindahin motor gue tuh, tempatnya lumayan nggak beres ya. Gue pindahin ke With Custom. Nah, With Custom itu tempat benerin kelistrikan segala motor, dia bisa benerin, bahkan kalian mau custom juga bisa. Cuman minusnya apa? Minusnya lama. Jadi motornya tuh kadang, ya gue sih kemarin 2 bulan ya, ada yang bilang sampai setahun, sampai setengah tahun gitu ya, agak lama. Karena ya mungkin emang pekerjaannya harus santai, nggak bisa diburu-buru banget, karena mungkin dia ngerjainnya banyak gitu ya. Tapi setelah itu gue puas banget ini pakai Kiprok NMAX, dan ternyata banyak kabel yang di jumper dan konslet. Jadi dulu gue pernah pasang Proji, dan itu mungkin yang masang mungkin amatir, jadi dipotong-potong kabel, dan setelah itu Proji dicopot karena karyawan pakai dan rusak. Habis itu pokoknya gue nggak tahu kelistrikannya gimana, sempet angus atau gimana. Jadi gue ganti baru semua kabel-kabel sampai ke belakang. Kiproknya pakai Kiprok NMAX, dan kabel semua udah beres. Setelah kabel semua beres, gue rebound juga shock depan. Nah, rebound shock depan ini barengan sama ganti shock belakang. Tapi shock belakangnya ini gue nggak pakai yang ori ya. Shock belakangnya ini gue pakainya WKWK tapi mirip ori. Dan ada yang bilang pakai KTC Razor. Cuman gue udah telanjur beli ini, dan gue kayaknya pakai dulu sampai rusak. Sebelumnya gue sempat beli juga merek KTC, tapi dia ada tabungnya, jadi dia harus dicolok gitu bagian sini, dan gue nggak mau lah, ini sayang, ini bodi masih baru banget, jadi gue bakal pakai ini. Dan nanti kalau ini udah rusak, mungkin gue akan coba KTC Razor ya, pokoknya Razor itu ntar gue coba dan gue bikinin video lagi. Sementara pakai ini dibilang enak enggak, tapi ya lumayan lah daripada nggak ada shock kan. Ini lumayan, sebelumnya bocor jadi udah harus ganti juga. Dan gue rebound shock depan. Rebound shock depan ini gue berikut sama benerin mesin sebenarnya satu bengkel. Jangan gue kasih tahu settingan shock depan gue. Jadi ini di rebound lebih lembut dari biasanya, dan ternyata masih keras juga. Gue nggak tahu kenapa keras banget nih motor ya. Kayak Yamaha desain ini mungkin buat road race kali ya. Karena real ini kalau bannya lo kerasin, keras banget cuy. Bisa-bisa lu gemeteran tangan lu, kayak geter-geter mulu. Nah, ini gue akalin tadinya pakai ban soft. Ini gue pakai IRC Fasti Pro ukurannya 80/80. Gue pikir dengan ban soft gini bisa lebih lembut, ternyata enggak juga. Jadi gue kempesin dia dikit, sampai berapa PSI-nya gue nggak pernah ngukur, tapi gue ngetes, gue kurangin dikit, dan gue tes jalan di konblok sampai tangan gue nggak geter dan terasa lembut. Nah, itu yang gue akalin. Tapi ya kalau namanya ban soft terus lu kempesin ya pasti bakal lebih cepet habis. Tapi pakainya puas banget. Ini mau hujan mau kering lebih enak lagi, dan enak deh pokoknya, nggak nyesel gue beli ban ini, enak. Cuman ya ini cepet habis aja. Habis itu dari piringan juga udah habis kemarin, ini gue ganti baru original aja karena ngebut juga. Terus ini sebenarnya tadi warnanya biru, cuman gue cat ulang warna hitam gini. Sebenarnya bagusnya warna biru kayak biar nyala. Gue jadi agak nyesel juga sih. Dan ini baut ini sebenarnya masih banyak banget yang ngantuk, dan masih banyak yang bisa diperbaikin. Cuman ya lagi-lagi ini udah di luar budget. Gue tadi dikasih budgetnya sekitar 6.000, dan ini ngabisin dananya udah sampai hampir 8. Jadi over budget sekitar 2 jutaan.
Ya terlebih dari gua mau ganti semua body ini ganti baru, ini ganti baru, ini doang yang masih lama nih, si reviewnya ini masih lama, cuman di repaint aja, repaint yang plastik gitu ya. Ya karena gue pengen kayak gitu, jadi nambah budgetnya lumayan banyak. Dan ini di bagian depan pokoknya nih udah full baru semua, dari kampas baru, kepala babi juga gue cat pakai yang cat tahan panas. Habis itu selang rem gue ganti yang TDR racing yang hitam karbon, wajib hitam karbon. Kenapa? Karena yang silver itu lama-lama bisa kuning dan itu jelek banget gue pakai di MX. Nah sekarang MX gue itu lagi di custom, di Joseph Custom Paint, dan bodinya semua udah full custom stripping. Jadi ini nanti kalau misalnya Xeon ini kan V2, mungkin kalau nanti budgetnya kita ada lagi balik ke sini, kita akan bikin Xeon V3 ya, yang lebih nggak ngantuk kayak gini. Karena ini sementara bapak gue mau pakai juga, ngejar budget dan ngejar waktu cuy, karena gue udah ditanya-tanya terus kayak kapan jadi ya, lama banget. Ini rem depan gue ganti selang remnya, minyak remnya pakai Brembo .4, dan ini master masih biasa, semua handle ini cuman gue amplas kiri kanan nih biar lebih kinclong aja. Tapi selebihnya dia masih yang bawaan nggak gue ganti baru. Masternya yang gue ganti baru di bagian dalam, karena sebelumnya masternya udah kotor banget dan udah lemah. Jadi ini gue ganti baru, top hasilnya seperti baru. Ini kayak gini-gini nih masih ngantuk banget nih, harusnya ganti pakai yang variasi. Ini juga lampunya gue pakai Rayton H6 ya kemarin kalau nggak salah ya, dan LED-nya ini gue beli di TikTok yang bisa ganti-ganti warna, itu murah cuman belasan ribu. Ini juga emblem gue beli lagi nih, karena bodinya nggak dapet dari bodinya, jadi ini gue beli lagi. Stiker juga gue beli lagi, stiker emblem juga gue beli lagi, GT 125. Terus ini juga gue beli lagi Yamaha, dan yang belum gue dapet size-nya itu yang Yamaha kecil di sini. Nah ini belum gue dapet. Ini motornya udah 74.000 kemarin, 72.000 pas benerin, dan ini udah harus ganti oli lagi dan cek CVT-nya sih, gue pengen bongkar. Nah kita mundur ke bagian belakang, mulai dari rangka ini tadi gue udah cat, dan ini gue ganti baru juga, tapi gue nggak dapet size yang ukuran aslinya ya. Jadi ini agak kendor-kendor gini, dan ini agak berisik nih kalau jalan. Nah bunyi-bunyi gitu. Ini gue potong juga, jadi gue custom. Ini punya Jupiter Z, gue custom, gue potong sedikit biar muat masuk sini. Ya oke lah, karena sebelumnya udah habis banget dan udah karat banget. Terus ininya kayaknya diinjek orang pas boncengan, jadi agak meletot keluar. Habis itu dari bak CV itu juga ini gue ngecat lagi semuanya pakai samurai. Terus gue clear coat lagi jadi biar lebih kuat, dan ini bot-botnya juga masih bawaan, belum gue ganti. Nah ini harusnya bisa diganti pakai stainless biar lebih cakep. Nah ini mah bekas lang, karena ini kayak diambil orang nih waktu itu pas diparkir. Kayak ban belakang 90/90, mereknya IRC NR83 90/90, dan ini gue nggak tahu, ini kayak sih hard ya, hard kali ya, gue nggak tahu ada nggak nih medium kompon. Setahu gue sih hard, tapi tuh sana medium kompon, tapi gue berasa keras. Terus kita beralih ke bagian sebelah kanan, ini gue ngecat semua. Nah kalau kalian nanya kayak plastik itu bisa dicat nggak sih bang, bisa dicat tahan panas nggak sih? Ini bisa, ini gue ngecat semua. Ini cover tadi abu-abu gue cat, terus cover radiator juga udah butek, itu gue cat lagi, jadi lebih proper aja dilihatnya, lebih enak dilihat. Terus bautnya ini juga gue ganti pakai stainless, karena sebelumnya udah karat dan nggak bisa dibuka. Ini juga gue gantiin stainless semua biar nggak karat dan bisa dibuka. Mufflernya juga gue ganti pakai warna silver, sebelumnya silver juga cuman udah buluk banget dan nggak bisa dicat lagi, jadi mending gue beli baru. Karena gue beli cat 100.000, beli ininya 70.000 ya, mendingan gue beli ini. Terus tahu gue ganti jadi lebih manis knalpotnya kayak gini. Tapi kalian harus sering-sering cuci karena ini catnya gampang berbercak ya. Kemarin gue lupa catnya pakai cat apa, pokoknya untuk jenis-jenis catnya kalian nonton di video sebelumnya, karena ini udah sekitar 3 bulan jadi gue lupa inget juga tentang cat ini. Nah kita ke bagian depan, ini gue nggak pakai cantolan lagi karena suka minyak suka pada tumpah-tumpah ke bawah, jadi takutnya ntar stikernya gimana. Jadi gue biarin aja gini, jadi kalau ada apa-apa tinggal cantolin di bagian sini. Udah sih gitu aja, paling nanti kita rapihin lagi barang-barang nih sebelah sini,
Habis itu kita mundurin motornya, kita review apa aja yang udah gue lakuin. Kalau dari tadi kalian lihat, jadi di sini ada parts-parts semua yang bekas di Xeon dan masih bisa dipakai. Gue ada taruh di Tokped, tapi belum semuanya karena gue takut ada beberapa mungkin yang orang nggak mau ya, kayak ini yang gue bilang bodinya yang bekas patah. Nah, sebenarnya yang bagian ini nggak ada masalah sih. Ini bagian sebelah mana ya? Sebelah, oke gini, sebelah kanan berarti. Ini sebelah kanan nggak ada masalah, cuman dia bekas pemakaian gitu loh. Ada bekas apa, lem-lem lah, lakban apa, pokoknya kan buat bawa barang ya. Terus yang ini yang bekas jatuh. Nah ini ada bekas kayak gini ya nih. Nah ini gue takut nanti nggak awet atau gimana, jadi mending gue beli baru gitu. Nah ini bekasnya tuh, kayaknya dia bekas patah ya. Tapi kalau bisa kalian mau, misalnya kalian mau pakai buat apa ya, kabarin aja, nanti tinggal nego harganya, nego sampai jadi juga jadilah, daripada jadi sampah kan di sini nggak gue pakai juga. Terus ini dada, ini gue beli baru nih, belum gue pakai sama sekali karena dada yang sebelumnya gue repaint masih sangat amat bagus. Jadi yang ini belum gue pakai, masih gue simpen. Kalau kalian mau ya kalian nawar aja ya, nawarnya kira-kira ini kan masih baru ya, nego aja pokoknya. Kita di sini udah kayak pasar dah. Nah di sini ada spakbor belakang, spakbor nih, spakbor tuh, cuman masih dibungkus pakai pembungkus yang sebelumnya. Nah ini juga masih bagus banget, cuman gue ganti sekalian karena dulu ada bekas baret di sebelah sini dan ini gue stiker apa dulu lah zaman SMP nih, jamet. Jadi ini gue jual juga, harga nego sampai jadi. Di sini juga ada spakbor juga masih bagus ya. Spakbor sih harusnya masih bagus nih, cuman ya tempat bautnya mungkin agak grepes, tapi nanti gue fotoin dan gue pasang di tempat online biar kalian bisa lihat. Nah ini juga ada bagian badan tengahnya, ini udah gue bolongin dulu pas gue bikin oil catch tank. Ini juga gue cok nih buat bikin oil catch tank. Nah ini kalian kalau dulu pernah lihat yang gue bikin ala oil catch tank tuh dulu ya, ini motornya cuman beda. Nah ini gue juga pasang karpet, dan tadi bodinya itu bodi yang ini ya, yang ini. Nah ini masih baru banget, nggak gue potong. Habis itu ada lagi batok, ini masih bagus banget, batok depan belakang masih, ini bodi halus dan bodi kasar masih bagus nih, masih bisa dipakai. Cuman gue ganti kemarin karena ya sekalian beli sepaket, jadi ini gue simpen aja, kalau ada apa-apa nanti tinggal repaint. Tapi kalau kalian mau juga kalian nego aja, nanti gue fotoin. Deck ini deck bawah sama deck yang deck spakbor sini nih, deck spakbor sini bekas sama deck bawah sini. Nah itu yang bekasnya ini masih bisa dipakai dan masih bagus, nggak ada turun-turun, paling cuman baret-baret aja pemakaian. Dan ini di dalam ini ada saklar juga, ini udah gue bungkusin sih kemarin karena berantakan banget. Ini bang, batok MX, batok depan sama belakang MX yang kopling dulu gue salah beli dan masih baru, tapi ini nggak asli, ini KW. Jadi kalau mau juga silahkan nego aja, gue kayaknya ada pasang sih di online kan, tinggal cek aja. Udah, kira-kira itu aja sih barang-barangnya. Kalau kalian mau ya kalian komen aja di video ini atau reach out gue di IG, nanti gue fotoin dan kalian nawar aja, bisa gue kasih harga berapa, kalian nawar aja gitu. Oke. Nah, mungkin kalau kalian tanya kenapa gue udah nggak pasang oil catch tank, jadi yang pertama adalah gue menemukan kalau oil catch tank itu membantu tapi bikin repot karena harus ngecek berkali-kali. Jadi mending setiap servis gue liatin aja tempat saluran udaranya apakah banyak oli atau enggak. Ya kalau banyak oli cepet-cepet dibersihin dan sering-seringlah servis, karena motor ini emang butuh servis banget biar nggak bermasalah gitu. Tapi selama ini gue pakai juga kalau dalam salurannya banjir, selama ini banjir oli gitu ya, nggak pernah sampai gimana sih. Dulu sih pernah pas karyawan pakai sampai mati, tapi selama gue pakai, gue pantau terus ganti oli, bersihin CVT, servis itu nggak ada masalah. Dan ini motor selalu gue isi pertama kalau gue pakai, tapi kalau pas bapak gue pakai mungkin dia isi pertalite, dan ini nggak ada masalah sama sekali. Paling ya kalau lu narik agak beda ya sedikit. Jadi ini nggak akan ada update lagi karena udah cukup banyak dan udah di luar budget juga. Gue harus bikin project motor yang lain. Kalau kita modif ini terus, gue yakin modif itu nggak ada habisnya ya, nggak ada selesainya. Jadi kayak bakal berlanjut terus, apapun bisa diperbaikin, dibuat lebih bagus lagi. Tapi kalau kita di sini terus, kita nggak bergerak ke motor lain.
dan biarin ini gini dulu, nanti kalau kita balik lagi misalnya dia udah nggak sebagus ini atau barat-barat atau gimana, ya itu jadi cerita tersendiri lagi dan kita bisa custom lagi mungkin lebih baik dari ini. Karena jujur ini dibilang gue puas, gue nggak puas, tapi ya sejauh ini gue puas karena ya di mana lagi bapak-bapak naik Xeon GT kan, biasanya orang naik Honda, naik NMAX, ini naik Xeon GT. Dan lucu aja sih kalau ngeliat bapak gue pakai ini, jadi kayak anak muda. Tapi ya gue cukup senang sekarang lihat bodinya kayak warna hitam gini, mulus, dan ya udah, gue udah senang. Yang penting sekarang bagi gue yaitu jaga mesinnya dan sebisa mungkin juga jaga bodinya, tapi gue nggak begitu berharap karena nanti malah kecewa. Jadi ya udah biarin aja sampai kita ada duit lagi, ada rezeki lagi, nanti kita bangun dia lebih totalitas lagi. Karena ya jujur dibilang puas kurang gitu. Oke, kita langsung beresin dan kita mundurin, kita bahas ke bodinya.